عمر مباركة وفقد موجع. Begini teman-teman ya, yang ingin saya tampilkan kepada umat ya, bahwasanya ada data jumlah pengunjung daya tarik wisata di kota Surakarta. Ternyata di situ dari 14 objek wisata ada salah satu namanya Haul Habib Ali. Berapa jumlah orang yang ada di sini? 800 juta ditulis tuh. Ini ya, ini kamera. Kamera. Ini data bukan main-main ini, pemerintah ini yang nulis ini malah. Coba, pemerintah dapat info dari 800 juta loh. Nah, ini data BPS itu cuma 280 juta. Ini yang sisanya itu dari mana itu, Bib? Nah, kenapa kok saya meminta panjenengan untuk menampilkan di layar? Tulisan ini bukan hanya satu kali ketik, ini 2 kali ketik di atas sama di bagian jumlah, ya kan? Kalau memang data ini salah ketik, ya paling tidak ya sekali lah, itu wajar. Ini 2 kali ketiknya, gitu loh. 800 juta, bayangin coba. Ini sudah kebiasaan dari kalangan mereka itu menge-up supaya orang itu takjub, begitu loh. Ya, anggap dikurangi nolnya 1 lah. Dari 800 juta, 80 juta. Mana mungkin juga kalaupun 80 juta itu impossible. Kuadrat impossible-nya itu. Nah, bagi para penikmat haul, tolong dipikirkan kembali sampean kalau mau haul ya. Silahkan sampean datang ke makomnya Bapak Ibu panjenengan, kakek nenek panjenengan. Beli bunga yang banyak, 5 kilo, taburkan ke sana daripada kalian harus ke Hall Solo cari berkah. Sampai datang ke makom-makom guru ngaji kalian ya, yang ngajarin alif ba ta sa. Itu lebih manfaat daripada sampai jauh-jauh dari Banyuwangi ke Solo. Saya juga nyesel dulu itu naik mobil jauh, ya Allah. Aduh, makanya paling lama lah saya ini jadi kibin. Buset gua. Dari SD berarti. Berarti lebih 27 tahun berarti. Ya kan? Ya, lebih dong saya berarti. kan sadarnya sekitar 4,5 tahun yang lalu, Beb. Sudah S1 saya ini, Beb. Mau S2. Oh iya. Bangkotan ternyata. Lama juga dari SD jadi kibin itu. Jadi Rotibul Haddad itu saya hafal, Beb. Baca Rotibul Atos sering, Beb. Baca Wirdus Sakron saya hafal, Beb. Ya, Habib Ali bin Abu Bakar Sakron ya, yang punya kitab Burqatul Musiko itu, wiridnya saya baca, Beb. Saya hafal, bahkan sekarang pun saya ucapkan pun hafal saya, Beb. Inni akhadu birra bidirbihi kullu masya Allah kuflu la ilaha illallah babu Muhammad Rasulullah SAW ila akhirih. Begitulah cerita kenangan pahit saya berkumpul dengan Habib ya, datang ke Solo, datang ke Gresik, datang ke Pasuruan. Ke Pasuruan itu bukan hallnya Kiai Hamid, Beb, tapi ke Abu Ja'far Saikhon, njetnya Taufik gitu, Beb. Ke Tanggul saya datang, Beb. Surabaya itu, Beb, yang saya datangi. Ya, saya ke Sunan Ampel ya datang, Beb, karena sudah tidak terpungkiri sudah lebih masyhur Sunan Ampel ya, Raden Rahmat. Tapi di situ saya datang ke makam sebelahnya Sunan Ampel, Beb. Justru guru saya ini, Beb ya, ngomong begini, kalau mau ziarah ke Sunan Ampel itu harus ke sini dulu. Oh, ada aturan begitu gitu ya. Ke situ dulu, ke Habib dulu gitu ya. Iya, ada makamnya Habib, mau jadi tandingan tapi kan nggak mampu gitu loh. Ada itu. Itu yang antum ziarahi, apakah Habib Syekh bin Ahmad Bafegi? Itu bukan. Yang disifati oleh LWC Van den Berg itu dengan bajingan itu. Dengan residivis lah, residivis. Residivis ya. Nggak tahu, saya belum dengar itu. Saya datang ke Boto Kayaknya iya. Kayaknya iya itu.
Belum Iya, ya? yang botol putih. Oh bukan, kalau Boto Putih agak jauh berapa 1 kilo lah mungkin dari Sunan nyebrang gitu. Kalau ini dekat deh, jalan kaki itu cuman 2 menit sampai. Dekat sama Sunan Hmm. Ampel deket, itu makom. Nah, ketika saya sudah mengikrarkan Beb ya, mengikrarkan saya insaf terus tampil di media, datang ke Ampel itu saya takut loh Beb. Takut apa? Takut. Oh, ini mukimat ini, takutnya dikeroyok kan gitu. Nah, sekarang saya lolos sudah Beb, sudah siap saya, sudah menghibahkan nyawa ini Beb, meskipun dikeroyok, ayo dah, berangkat dah. Ini demi kebenaran. Kebenaran itu memang harus ada risikonya, Bos. Rasulullah itu menyampaikan kebenaran itu taruhannya nyawa. Ayo suarakan kebenaran, kalau sudah yakin, berangkat sudah. Antum kelamaan tobatnya sih. Sampai bebel 27 tahun itu. Aduh, ya udah itu aja yang ingin saya tambahkan, bahwasanya ada data yang mengatakan 800 juta itu loh. Oke, Ya, monggo. Beb. Ya, kebiasaan Habib Halim mah gitulah. Buat Jadi apa namanya, untuk melaknat sahabat Nabi, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ternyata ada 6 tokoh. Ini bukan tokoh sembarangan loh. Habib Ali Al-Habsyi, saya ulangi ya. Kemudian Muhammad bin Aqil bin Yahya. Kemudian ada Abu Bakar bin Syihab. Kemudian ada Muhammad bin Ahmad Al-Muhzar. Ini nggak tahu nih apakah Al-Muhzar yang ada di sana tuh di Jawa Timur itu. Kemudian siapa namanya, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, dan ada Ali bin Abdurrahman bin Sahal. Nah, ini setidak-tidaknya ada 6 tokoh. Ada 6 tokoh dari kalangan Habib yang memperbolehkan pelaknatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tidak berbicara mengenai akidah mereka ya, apakah mereka itu apa namanya Syiah atau bukan ya. Kita terlepas dari itu, Beb. Yang mungkin untuk poin ini selesai. Monggo, Beb, lanjut. Nah, Beb, apakah tadi redaksi tidak mencintai dan melaknat itu hal yang berbeda di dalam situ? Karena sesuai dengan buku Antum yang halaman 229 ya, yang redaksinya itu siapa nih nama ini? Bentar. Yang kemarin kita bahas, Beb. Berkata Wali Kutub Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, setiap alwi atau habaib tidak mencintai Muawiyah dan sahabat-sahabatnya. Artinya redaksi tidak mencintai dan melaknat itu hal yang berbeda, atau mungkin bisa dimaknai sama, Beb? Itu jelas berbeda, Beb. Jadi kalau tidak menyukai, maka kalau tidak menyukai, barangkali dia tidak akan pernah menceritakan biografinya, tidak pernah menyampaikan itu ke publik, tidak pernah menceritakan ke kalangan internal, kalangan eksternal mereka. Tapi kalau laknat itu lebih dari sekedar apa namanya tidak mencintai, Beb. Jadi memang ada satu kutipan tuh tadi yang sedikit dibahas oleh Habibana Halim ya. Jadi coba saya tampilkan datanya biar enak ya nih. Subhanallah. Bentar. sekalian Beb, data saya tadi itu nanti kalau memang laptopnya sudah Mi'raj, tampilkan. Marhaba, Beb. Nah, ini dari kitab yang sama ya, masih dalam kitab yang sama. Yaitu tadi Al-Bayan di Mauqif As-Sada Al-Abi Alawi min Muawiyah bin Abi Sufyan. Istiftah ini pembukaannya. Qala al-Habib Al-Qutub, bayangkan ini yang mengatakan Al-Imam Al-Wali Al-Qutub ya. Qala al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu anhu. Apa katanya? Setiap Habib, Alawi kan Balawi, la yuhibbu Muawiyah wa ashabah. Dia tidak mencintai Muawiyah ataupun para sahabat-sahabatnya. Sahabat Muawiyah kan ada Abdullah bin Amr bin As, ada Amr bin As, ada siapa namanya Mughirah bin Syu'bah, ada atau tokoh-tokoh pendukung yang lainnya. Jadi hal-hal yang kaitannya itu dengan siapa namanya Muawiyah itu tidak disukai oleh Habib. Dan tidak lazim atau tidak wajib ketika Habib itu tidak menyukai Muawiyah lalu apa namanya dia akan boleh untuk melaknatnya, kan nggak juga, Beb. Artinya sikap dari ketidaksukaan itu nggak harus melaknat. Tidak suka ya tidak suka. Misalkan saya tidak suka dengan Habib Halim, ya sudah. Saya tidak suka dengan Habib Halim, artinya saya tidak pernah menyebut beliau.
Nah, tetapi kalau melaknat itu jauh lebih parah daripada hanya sekedar tidak menyukai, Be. Kalau dalam redaksi di sini itu hanya sekedar apa namanya? La yuhibbu Muawiyah wa ashabahu. Tidak hanya sekedar ini hanya sekedar tidak mencintai Muawiyah saja. Tapi kalau yang tadi kita kutipkan dari Habib Ali Al-Habsyi kepada muridnya Abu Bakar bin Syihab, kepada muridnya yaitu Muhammad bin Aqil bin Yahya, dan menyebutkannya dalam kitab An-Nasaihul Kafiyah, itu memang melaknat. Gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar tidak membenci saja. Sebentar, la yantawi qalbun ala baghdaikum illa waqad shani'an nabiyyal adhara. Ya, ini misalkan Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf ini ya. Oke, dari atas kita sedikit bongkar ini, Beb. Bongkar nazdomannya ini. Ada Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu yang memiliki kitab Al-Qirtas fi Syarh Ratibil Atas, atau juga Al-Qirtas ada dua itu, Ratibil Atas, kemudian ada Al-Qirtas fi Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, punya dua kitab itu, dan juga yang lain banyak sebenarnya. Apa katanya? Fawailu bni Hindin min adawati muhtadin yunazi'uhu fi haqqihi wa yutalibu. Maka betapa celakanya Muawiyah ibnu Hindin, karena Hindun itu adalah anak ibu dari Muawiyah ya. Fawailu ibnu Hindin, maka betapa celakanya Muawiyah bin Abi Sufyan min adawati muhtadin, dari memusuhi orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa itu? Sayyidina Ali. Yunazi'uhu fi haqqihi wa yutalibu. Di mana Muawiyah itu ya sengaja memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam haknya Ali bin Abi Thalib, dan juga menuntut falillahi ma ajrahu fima atabihi ala khabri ilmin qaddamathul atayib. Ini nggak ada kaitannya ini. Nah, setidak-tidaknya di sini ada wail. Wail itu celaka. Bahkan dalam penafsiran yang lain bahwa wail itu artinya neraka, bisa celaka, bisa salah satu dari bagian neraka. Di neraka itu ada berapa tingkatan ya? Ada berapa tingkatan. Nah, wail ini adalah salah satu dari tingkatan neraka itu. Artinya Muawiyah ahli neraka gitu. Kalau bahasa kasarnya lah, atau bahasa simpelnya ya. Muawiyah itu adalah ahli neraka. Karena apa? Karena dia telah menentang Sayyidina Ali, menuntut Sayyidina Ali, bahwa haknya Sayyidina Ali itu dirampas oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Nah, kemudian ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf radhiyallahu anhu. Beliau pun juga mengatakan, wa idza zakarna ma madha fi haqqikum kitna minal hasarati an nata'assara. Ketika kami menyebut, mengingat-ingat kejadian yang sebelumnya dalam hak kalian wahai ahlul bait, kitna minal hasarati an nata'assara. Sungguh kami ini hampir merasakan kesedihan yang tidak berhenti-berhenti. Alanan, secara nyata, secara publik. Nasubbu idakum fa'alaihi la'nul ilahi 'ala dawami mukarrara. Maka kami akan mencaci musuh-musuhmu wahai Ali, dan semoga bagi para musuh-musuhmu itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan itu pun mukarrara, dalam keadaan terulang-ulang. Ini lebih ngeri lagi nih kan. Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf itu salah seorang sejarawan yang penuh menuliskan kitab Idamul Qut fi Dikri Buldan Hazramaut, kemudian ada Balabilut Tagrid, kemudian Al-Audul Hindi, dan seterusnya. Itulah salah satu dari sejarawan Balawi begitu, Be. Nah, jadi sekilas ya seperti itu, Be. Nah, ini kita belum masuk pada kitab Kunuzus Sa'adatul Abadiyah, yang mungkin poin yang berikutnya akan kita ulas bersama dengan Habibana Halim, yakni subhanallah. Naam. Ya, silakan Habib Halim. Ada tambahan, Bel? Oh, lanjut dulu. Antum, tanya dulu, silakan. Ini saya mau ngecek. Iya, Beb. Jadi yang antum tadi kaji itu kan baru nih. Itu dari berapa referensi, Beb? Dan bentuk datanya itu seperti apa gitu loh? Jadi ini sebenarnya menyebutkan satu kitab, atau yang menyebutnya satu kitab. Nah, hanya untuk beberapa referensi-referensi tentang keterkaitan beberapa tokoh Habib dengan melaknat kepada Muawiyah, itu tentu ada beberapa. Jadi
salah satu catatan yang ditulis oleh siapa namanya, Muhammad bin Aqil bin Yahya, itu ada catatannya. Kemudian ada dalam kitab An-Nasaihul Kafiyah, itu pun juga ada. Nah, saya mencoba mencari dari Majmu' Kalam dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada atau enggak. Cuman kan karena ukurannya itu sudah 4 jilid, Beb. Saya ini sudah langsung ini duluan, Beb. Lemes duluan, Beb. Sebelum untuk Berarti mendapatkan antum, itu. iya berarti antum ini kelewat ini ya, nggak masuk ke 455 itu berarti ya, kelewat artinya Betul, antum ini belum masuk, Beb. ini juga. Yang laknat itu. Ya, ya, betul. Nah, yang berikutnya, Beb, Haus Solo ini, Beb, kalau kita maknai, Beb, selama ini gitu kan ya, artinya mereka ini apakah hanya memang ya ikut-ikutan saja karena tradisi, menghormati tradisi dan tidak melalui pengkajian seperti apa sih sebenarnya sejarah daripada Habib Ali Al-Habsyi yang memang tidak pernah ke Solo, dan itu kok bisa-bisanya anaknya yang membuat ide untuk dihaulin gitu loh yo. Nah, artinya kan ini kan menjadi hal yang apa, Beb ya, sebuah tradisi yang tidak sesuai loh gitu loh dengan yang ada saat itu. Kalau misalkan memang mau menghauli tokoh ya tokohnya harus jelas, dia minimal harus punya peran, terkenal dulu di situ, berandilah minimal dalam membangun kota gitu kan. Nah, anehnya lagi pemerintah support loh, Beb, ini masalah ini gitu loh. Ini yang menjadi hal yang luar biasa gitu loh. Sampai Dinas Pariwisata pun juga menulis 800 juta itu dari mana? Kalau kita bicara penduduk Indonesia aja 280 jutaan lah itu kalau dari BPS ya. Artinya ngambil makhluk-makhluk dari mana tuh? Ya, mungkin dari planet Azraq ya, nih subhanallah. Oh, subhanallah gitu kan. Saya mencoba ini ya, menjawab pertanyaan dari Habibana Charlie, bahwasanya kenapa sih masyarakat kok percaya begitu saja? Atau apakah mereka itu mengkaji bagaimana biografi dari Habib Ali Al-Habsyi ini? Kemudian latar belakangnya bagaimana, keilmuannya bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi kalau melihat bagaimana kultur dan budaya dari masyarakat Nusantara ini, ya mereka kan polos-polos, Be. Makanya jangan jauh-jauh ke misalkan masyarakat Solo gitu, yang ada di hadapan kita pada malam hari ini pun juga sempat untuk menghadiri hal tersebut gitu. Jadi seharusnya antum itu nanyanya jangan ke saya, tapi nanyanya ke Habib Halim langsung. Jadi apa motivasi dari Habib Halim sehingga Habib Halim itu menyempatkan diri beberapa tahun lalu untuk menghadiri hal Solo? Jadi saya serahkan langsung kepada Habibana Halim, silahkan. Iya, Beb, mulai dari antum datang ya kan, antum ngapain, bagaimana makan di situ, kegiatannya apa aja, nginep di mana, habis berapa duit, itu loh, Beb, yang tanya jelasan itu. Nah, itu tutorial. Jadi dulu waktu saya kuliah di Malang ya, itu saya ngaji kepada muridnya Habib, di mana seorang guru saya ini sangat taklim. Ketika melihat gurunya hadir di Hall Solo, ya pastinya mau nggak mau kan, dia sebagai murid ya mengikuti thariqah ya gurunya. Nah, saya sebagai muridnya Habib ya ikutlah, Beb. Urunan, Beb, urunan. Allah Akbar. Nggak salah itu 150.000. Berapa tuh, Beb? Kalau nggak salah, Beb ya, sekitar tahun 2009. 2009-2010. Kalau nggak salah, karena saya lulus kuliah 2013. Masih awal-awal saya kuliah lah dulu, Beb. Itu uang kuliah saya 500.000, Beb, 1 bulan. Tapi saya urunan 150.000, Beb. Bayangin coba. Goblok benar pokoknya. 1 bulan 500.000, urunan 150 saya lakuin, Beb. Dalam rangka untuk mencari barokah kepada Al-Habib Ali, pencipta, pengarang Simtud Duror. Allahumma sholli wa sallim asrofas sholati wa taslim. Enggak, begini, Beb. Ketika mau menghadiri itu tahu
tahu itu Habib itu siapa, atau mungkin diceritain sama guru antum atau gurunya antum lagi atau sesama kibin-kibin itu, Beb? Jadi kita itu mulai dari saya SD, Beb ya. Ini tadi saya menceritakan waktu saya kuliah. Kemudian flashback ulang saat saya SD itu saya mendawamkan ketika setiap hari Senin, kalau enggak salah malam Senin ya, itu membaca Simtuduror, Beb. Simtuduror. Berjanji itu saya nggak mengenal. Nggak mengenal, Beb. Berjanji itu, Beb. Apa ini maulid ini? Nggak keren, gitu kan. Ketika saya mendawamkan membaca setiap minggu itu maulid Simtuduror, kemudian di hall-hall yang ada di Banyuwangi ini selalu mendawamkan Simtuduror. Nah, kita mengetahui bahwa ada haul yang mana haul tersebut menghauli seorang pengarang Simtuduror, Beb. Ini kan walinya wali, Beb. Gitu, Beb. Karena Berarti antum dari SD dong mikipinnya. ada kalam-kalamnya Habib Ali Al-Habsyi itu di dalam kitab Kunujus Sa'adah Al-Abadiyah yang sudah masyhur, kita sering mendengar. Ada Habib namanya Ahmad, itu ketika melihat wanita di jalan, idza ra'a imra'atan fi tariqi qabasoha fi sadiha, dipegang itu payudaranya, dan memiliki hikmah menghilangkan syahwat zina. Ini benar-benar garomah apa khurafat ya, itu nanti akan dibahas juga semoga ya kan. Kemudian saya pernah juga membaca di dalam kitab itu bahwa ada Habib, bapaknya Umar Muhdor kalau nggak salah, itu habis tawaf dari surga itu ya ada di dalam kalam-kalamnya Habib Ali Al-Habsyi di dalam kitab Penuju Sa'adah itu. Ini udah di luar nurul ya. Jadi surga ini benar-benar diistimewakan, tapi kok enak banget Habib ini tiba-tiba tawaf gitu loh ke dalam surga. Ini apa-apaan gitu. Nah, semoga para pendengar, penonton yang arif budiman menggunakan akal sehatnya, hal-hal yang memang tidak bisa dibuktikan secara saksinya siapa dari kalangan eksternalnya, itu nggak usah dipercayalah Habib-Habib itu. Sekarang kita mungkin hampir tidak pernah melihat Habib menceritakan tentang garomah dari leluhurnya saat ini ya. Setelah adanya pembongkaran nasab, pembongkaran hurufat-hurufat mereka, coba mereka sudah mulai hati-hati untuk menjelaskan leluhur-leluhur mereka. Nah, ini adalah salah satu dampak manfaat Kiai Imaduddin beserta kawan-kawan termasuk Gus Aziz Jazuli mengungkap kebenaran yang ada. Inilah ridha Allah. Kalau seandainya tidak diridhoi ya mungkin sudah selesai 1 tahun dari awal kemarin. Tapi nyatanya ini sudah hampir memasuki 5 tahun, sangat luar biasa sekali, mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya saya, bahkan keluarga saya pun sekarang sudah mulai paham siapa itu Habib Ba'alawi. Tentu melihat fenomena Hall Solo ini katakanlah sudah berjalan hampir 30 tahun ya dari awalnya. Dan tentunya dari acara-acara yang begitu semarak, yang begitu ramai, yang dihadiri oleh konon katanya jutaan orang dulu mungkin, tapi kalau sekarang mungkin sudah berkurang ya. Ya meskipun kalau seumur-umur, mohon maaf ini rada curhat sedikit sini, Beb. Kalau saya itu meskipun menjadi kibin selama 10 tahun, tapi seumur-umur saya tidak pernah menghadiri yang namanya Hall Solo itu, nggak pernah itu, alhamdulillah. Nah, tetapi di sini alhamdulillah kita ini senior kita ya, Habibana Halim Al-Faqihil Mugaddam itu beberapa kali sepertinya itu datang ke Hall Solo. Tempatnya itu. HP saya hilang di sana itu, menunjukkan tidak keberkahannya, nggak ada itu. Subhanallah. Nah, masalah. Nah, jadi begitu ya. Artinya Hall Solo ini adalah sebuah hall yang mengholi satu sosok yang cukup terkenal dan sangat terkenal, bahkan maulidnya itu sudah mulai disebarkan di kalangan masyarakat. Kalau dulu masyarakat itu membaca
Maulid Syaraful Anam misalkan, Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Daibai ataupun yang lain. Nah, kemudian ini sudah mulai tergeser dengan Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Maulid Habib Ali Al-Habsyi ini yang dikenal dengan kitab Simtud Duror, yang tentu di dalam kitab tersebut menyebutkan bagaimana Rasulullah itu adalah orang Yaman begitu. Makanya dalam sholawat itu salatullahi ala ta'al yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah itu orang Yaman. Nabi Muhammad SAW itu orang Yaman menurut Habib Ali Al-Habsyi. Tapi ada satu fakta menarik sebelum kita masuk dalam materi inti ya dari podcast kita pada malam hari ini, bahwa ternyata Habib yang diholi di acara Hol Solo ini itu berkali-kali melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang dia itu melaknat kepada sahabat Nabi, melaknat kepada sesama Muslim aja itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita ulas ya dalam materi yang berikutnya. Nah, artinya bisa kita bayangkan seorang Habib, seorang wali kutub, seorang yang di branding sebagai tokoh yang luar biasa, bahkan diholi di Solo, bahkan untuk tokoh pendiri kota Solo pun itu pun bergeser gitu ya, hilang oleh penyebutan Habib ini. Ternyata Habib ini semasa hidupnya pada tahun 1329 Hijriah itu ternyata melaknat Sayyidina Ali. Melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, artinya kalaulah seorang muslim itu dilarang untuk dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana dengan melaknat kepada sahabat Nabi? Di mana para sahabat Nabi itu adalah makanya dalam sebuah hadis ya, la tasubbu ashabi, janganlah sampai kalian itu mencaci maki sahabat-sahabat. Nah, tetapi kok bisa ini Habib yang katanya adalah al-wali al-qutub, Habib yang katanya itu adalah seorang wali besar, Habib yang katanya itu adalah seorang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melaknat Muawiyah gitu. Dan ini pengakuan dari Habib Alawi sendiri yang nanti akan kita ulas ya. Nah, artinya kalau misalkan kita ini dikatakan sebagai orang yang fitnah misalkan ya itu harus diarahkan kepada kitab kepada tokoh Habib Alwi Al-Jufri yang menulis kitab Al-Bayan Limauqifis Sada Al-Ba'alawi min Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi jangan menyalahkan kita, tetapi menyalahkan kenapa saudaranya itu mengungkapkan hal itu. Nah, kan memang kemarin beberapa waktu lalu kita sedikit mengulas tentang Syiah wa ma adraka ma Syiah, yang pada kesimpulannya itu kita ada sedikit asumsi ya, atau ada asumsi kita bahwasannya ya Habib itu memiliki suatu ideologi yang mengarah kepada Syiah Ismailiyah begitu kan. Syiah Ismailiyah. Dan tentu kalau melihat bagaimana karakter dari Syiah Ismailiyah itu, mereka memposisikan diri sebagai seorang sufi, sebagai seorang wali. Kemudian juga mereka itu mentakwil ayat-ayat Al-Quran yang zahir dengan takwil-takwil yang batin. Nah, sehingga apa? Sehingga artinya jangan sampai kita ini menyamakan antara ajaran yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama dengan ajaran dari Habib. Ya, karena kalau melihat bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh Habib, bagaimana kitab-kitab yang ditulis dari masa ke masa dari kalangan Habib itu, seolah-olah menggambarkan mereka ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ajaran mana yang memperbolehkan ya untuk melaknat, mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kan nggak ada, Beb. Jadi apakah pernah kita menemukan nih salah satu dari tokoh NU Kiai misalkan, entah itu Kiai dari tingkat ranting NU Nahdlatul Ulama, atau Kiai dari tingkat PC pengurus cabang Nahdlatul Ulama, tingkat PW provinsi ya, pengurus wilayah, atau tingkat PB yang dia itu mencaci maki para sahabat Nabi. Nah, ini
entah bagaimana ya, masyarakat Indonesia itu tertipu mungkin ya, tertipu karena hall Solo ini begitu banyak yang menghadirinya, dan ternyata tokoh yang di hall itu seperti ini, Beb. Ya nanti akan ada ulasan juga, akan kita ulas lebih mendalam lagi bagaimana Habib ini ternyata memiliki banyak majmuk kalam, Beb. Beb Charlie sebagai